Beauty inside, syari outside. Yang sebelumnya karena tadi aku bilang tak kenal maka ta'aruf supaya kita bisa saling mencintai. Nah, kenalin dulu nama lengkap saya Aisyah Kusnul Fatimah. Cuman ini lagi lupa tadi pakai emailnya perusahaan, jadi pakai Syafaat. Nah, kalau aktivitas sekarang masih dan insya Allah akan berusaha untuk terus jadi aktivis dakwah sampai nanti Allah manggil gitu ya, sampai nanti mati ya insya Allah, pengennya kan begitu. Selain itu juga ngedesain terus juga bikin konten-konten baik itu konten marketing maupun konten-konten dakwah. Nanti bisa saling follow juga di Instagram Aisyah_Kika untuk kita bisa kenalan lebih jauh. Oke, langsung saja kita sebelum menuju materi inti, aku pengen tanya nih sama teman-teman. Di sini kan kajian khusus muslimah ya. Nah, di sini teman-teman pengen jadi muslimah yang seperti apa sih? Ini kan ada 4 kuadran. Yang pertama, pengen nggak jadi muslimah yang good inside tapi bad outside? Baik gitu dalamnya, tapi luarnya tuh nggak baik. Luarnya tuh jelek. Ada di sini yang pengen? Tidak, Mbak. Nggak ada ya, insya Allah. Kalau opsi yang kedua nih, inside-nya, dalamnya jelek, luarnya juga jelek. Nggak ada kan yang pengen kayak gini? Mbak. Ya, sekarang kuadran yang ketiga, luarnya jelek, tapi dalamnya salah. Dalamnya jelek, tapi luarnya bagus. Ada yang mau begini? Enggak, Mbak. Enggak. Tapi sering nggak sih kejebak yang begini? Kalau misalnya nih kita beli buah-buahan gitu ya, sesuatu, kita seringnya yang pertama kali dilihat apanya? Luarnya gitu kan. Yang pertama kali dilihat itu yang paling seger gitu ya, yang paling bersih. Atau mungkin kalau cewek ya yang paling cantik, yang paling mancung hidungnya, yang paling apa lagi? Paling tinggi, terus paling mahal skincare-nya mungkin gitu ya kalau dilihat dari luarnya gitu. Nah, atau yang keempat dalamnya baik, luarnya juga baik. Ada yang pengen kayak nomor 4 jadi muslimah good inside dan juga good outside? Enggak. Iya, saya percaya semuanya teman-teman di sini dan saya sendiri pasti juga pengen jadi yang keempat ini, yang good inside juga good outside. Kalau begitu, kalau kita sama-sama pengen nih, berarti kita harus nyimak sampai akhir supaya nggak setengah-setengah, supaya kita benar-benar belajar lah ya, meskipun namanya manusia itu kan nggak bisa ya jadi sesosok yang sempurna gitu, tetapi paling nggak kita bisa berupaya, kita bisa berusaha gitu lah untuk menuju kesempurnaan itu, untuk menuju kebaikan itu bisa kita usahakan. Makanya supaya kita nanti nggak cuman outernya doang atau nggak cuma innernya doang yang berusaha untuk kita perbaiki, tetapi semuanya, makanya jangan sampai ada satupun slide yang kelewat. Harus nyimak sampai akhir. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang beauty atau kata sifatnya lah ya, beautiful, cantik. Kalau menurut teman-teman cantik itu apa? Kalau menurut siapa nih? Kalau menurut Mbak Moderator cantik itu apa? Cantik itu satu kata untuk cantik. Terserah ada kata apa. Cantik adalah enak dipandang, Mbak. Enak dipandang. Kalau menurut Kak siapa lagi nih?
Nia, Ridhatul Islamia. Cantik adalah Selalu menjaga pandangan, Mbak. selalu menjaga pandangan. Siap. Kalau menurut Kak Dina Rizky, cantik adalah Taat syariat, Mbak. taat syariat. Kalau, aduh siapa lagi nih, aku salah. Salah apa namanya? Salah share full screen. Kalau menurut yang lain, cantik adalah apa? Ketika kita menutup aurat. Ketika menutup aurat. Ada lagi? Cantik adalah? Ada lagi? Yang lainnya sama? Nggak ada yang bilang cantik yang apa namanya, yang tinggi, yang putih gitu, nggak ada? Cantik itu kalau menurut saya gini, Mbak. Cantik kan relatif kan ya, Mbak ya. Jadi kalau saya pribadi itu berpendapat bahwa cantik ketika seseorang muslimah itu mentaati apa yang menjadi syariat, seperti menggunakan secara sempurna syar'i gitu, Mbak. Terus akhlaknya juga baik. Itu sih, Mbak. Iya, sip. Ini Kak siapa nih? Alvina Siti Asia, Mbak. Oh iya. Sorry nih, aku tadi salah full screen jadi nggak kelihatan namanya. Oke, ada yang punya opini lain tentang cantik? Ada? Udah? Oke, jadi banyak tadi ya, cantik ada yang enak dipandang, ada yang menundukkan pandangan, ada yang berhijab syar'i, ada yang taat syariat, ada yang apa tadi? Taat sama Allah ya, sama aja ya. Oke, nah hari ini kalau tadi menurut pendapat teman-teman kebanyakan cantik, yang dibilang cantik kalau sejak tadi mungkin banyak yang nggak menyebutkan standar fisik ya. Tetapi hari ini kalau misalkan kita melihat realita yang ada, ternyata lebih banyak orang yang berusaha untuk memperbaiki tampilan luarnya atau inner beauty-nya kalau sekarang. Lebih laku hijab. Apa? Kenapa? Lebih memandang luar. Oh iya. Lebih laku apa namanya nih? Lebih laku semacam skincare, terus peninggi badan, terus apa? Model-model hijab gitu, atau lebih rame orang-orang yang atau para muslimah yang datang ke majelis ilmu? Lebih rame mana? Yang beli skincare. Yang beli skincare, yang beli yang koleksi hijab-hijab yang modis gitu, bahkan mungkin sampai lemarinya nggak cukup gitu mungkin ya, atau sampai 3 lemari itu isinya kerudung sama gamis semua. Jadi ini kan banyak yang seperti itu. Nah kan mungkin kalau puasaan gitu ya, di akhir-akhir mau lebaran itu justru malah masjidnya sepi, terus toko-toko pakaian yang rame. Bahkan sehari itu bisa ganti beberapa pakaian yang baru kalau misalkan lebaran. Artinya hari ini banyak sekali para muslimah yang fokus untuk memperbaiki luarnya aja. Meskipun mungkin punya cita-cita yang sama nih kayak kita tadi, pengen dalam dan juga luarnya itu sama-sama baik. Tetapi apa yang dilakukan ternyata belum sepenuhnya bikin dalam dan luarnya itu baik. Karena hari ini kita secara umum terjangkiti virus sekulerisme liberal. Sekuler itu pemisahan antara agama dengan kehidupan, liberal itu adalah kebebasan. Jadi hari ini seakan-akan ketika kita itu hidup di masyarakat, nggak penting untuk pakai Islam,
Tapi kalau misalkan kita ke masjid, ke kajian gitu tuh udah biasa pakai Islam. Jadi kalau misalkan kita mau pakaian syar'i, ya itu berarti OTW masjid. Kalau misalkan kita OTW ke pasar, ya nggak usah syar'i nggak apa. Hari ini kan banyak yang seperti itu. Nah itu salah satu perwujudan dari virus yang hari ini banyak menjangkiti para muslimah nih, sekularisme. Bahkan mungkin ada yang sampai, halah aku cuman beli kerupuk ke depan ke toko kelontong, nggak usah pakai kerudung gitu misalkan. Nah, kayak gitu kan banyak juga berbagai apa ya, produk-produk kecantikan, sampai nggak sebatas skincare doang, tetapi makeup ya. Sekarang banyak kan para muslimah yang koleksi apa, lipstiknya aja tuh kode-kodenya tuh banyak banget, mereknya banyak banget. Kalau misalkan gamisnya warna pink, berarti lip tintnya atau mungkin lipstiknya warnanya apa gitu ya. Kalau malam yang agak terang atau agak mentereng lah ya. Kalau misalkan siang yang soft-soft aja. Karena benar-benar teman-temanku dulu waktu KKN juga begitu. Jadi KKN aja itu apa? Box make up-nya itu besar. Karena ada banyak tipe lipstik, ada banyak tipe bedak, ada banyak tipe macam-macam, sampai aku pun juga nggak tahu itu namanya apa. Jadi hari ini banyak sekali para muslimah itu yang gagal fokus. Pengennya inner sama outernya itu baik, tetapi justru yang jadi fokus para muslimah hari ini ternyata hanya sebatas untuk memperbaiki luarnya doang. Ya ini makanya bahaya ya virus sekularisme liberal ini, sehingga bikin para muslimah itu akhirnya bebas menentukan standarnya sendiri, bikin standar sendiri. Akhirnya cantik itu adalah yang mancung, cantik itu adalah yang putih, yang misalkan tingginya itu berapa, berat badannya itu berapa, tangannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, itu yang hari ini terjadi. Nah, kalau teman-teman di sini kayaknya nggak ada yang kayak gitu ya. Kalau tadi lihat dari definisi cantiknya itu, soalnya kalau teman-teman di sini taat syariat, berhijab syar'i. Nah, ini kan keren-keren berarti teman-teman yang di sini. Nah, tapi secara umum di luar tuh banyak yang begini. Oke, nah sekarang standar yang kita pakai harusnya seperti apa? Nah, kalau misalkan kita sadar diri sebagai seorang muslimah, artinya kita itu sudah mengikrarkan bahwa kita adalah seseorang yang beragama Islam, maka yang harus kita pakai jadi standar kita di dalam kehidupan itu hanya Islam. Nggak boleh pakai standar yang lain. Kita nggak boleh bikin standar sendiri gitu. Ya samalah ya kalau misalkan kita itu di sini ya milih belajar di kampus UNED. Ketika kita udah milih di kampus UNED, maka mau nggak mau kita harus pakai standarnya kampus UNED gitu. Misalkan PPKI yang dikeluarkan oleh UNED itu berbeda dengan yang dikeluarkan oleh universitas yang lain. Maka ketika kita itu nyusun skripsi, maka yang kita pakai standarnya juga PPKI-nya UNED. Kalau misalkan kita pakai standar yang di luar UNED, ya akhirnya tetap disalahin ya kan sama UNED. Gitu. Artinya itu udah komplit gitu loh. Itu udah sebuah konsekuensi ketika kita mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, maka standar yang kita pakai harus dari Allah gitu. Karena di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 Allah sampaikan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu cuman Islam. Berarti agama yang lain itu nggak boleh kita dijadikan standar nggak boleh kita jadikan standar di dalam kehidupan. Timbangan kita baik dan buruk, benar salah itu harus dari Islam. Karena satu-satunya agama yang benar yang harus kita pakai itu adalah Islam. Teman-teman semuanya di sini sepakat kan kalau kita harus pakai standar Islam? Sepakat? Sepakat. Oke, kalau sepakat kita lanjutkan. Kalau belum sepakat,
kita. Oke, nah makanya kalau misalkan kita pengen jadi muslimah yang dalamnya itu baik, luarnya baik, maka kita harus pakai standar Islam. Berarti yang harus kita perbaiki adalah inside dan juga outside-nya versi Islam. Meskipun nanti di tengah jalan kita akan mengalami tantangan, ujian, berbagai kesulitan, itu udah jadi hal yang biasa. Tapi di sini kita harus menekan diri kita supaya kita itu bisa menuju kesempurnaan itu, supaya bisa menuju kebaikan versi Islam. Maka di sini ada dua kuncinya, kita harus memperbaiki inside dan juga outside. Prepare inside dan juga prepare outside. Nah, yang pertama ini, jadi supaya nggak nggak innernya nggak sebatas punya inner beauty doang atau outer beauty doang, tapi semuanya kita balut dengan Islam. Jadi dua-duanya ini, inside dan juga outside, harus kita pegang. Nah, seperti apa? Gimana caranya kita memperbaiki inside dan gimana caranya memperbaiki outside kita? Nah, yang pertama, untuk memperbaiki inside kita sebagai seorang muslimah, diri kita sebagai seorang muslimah, yang pertama harus kenal diri kita sendiri. Jadi makanya kenali dirimu gitu. Sebagai seorang muslimah, seperti apa sih muslimah itu? Nah, kalau di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 kan Allah sampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini kan disebutkan al-insan, manusia. Berarti manusia di situ termasuk muslim dan juga muslimah, laki-laki dan juga perempuan. Gitu. Jadi nggak hanya laki-laki doang, tetapi di sini yang diseru itu adalah al-insan. Bahkan bukan cuma orang muslim nih, kalau al-insan, semuanya manusia secara umum, secara keseluruhan, itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka kita harus kenal nih, berarti hidup kita ya untuk beribadah kepada Allah. Tuh. Artinya berarti aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dalam keseharian harus mengarah kepada ibadah kepada Allah, harus mengarah ke sini gitu. Harus mengarah kepada tujuan hidup kita sebagai seorang muslimah, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allah itu banyak banget. Mulai dari hubungan kita dengan Allah, terus kemudian hubungan kita dengan diri kita sendiri dan hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi benar-benar kompleks gitu loh. Kalau kita ngomong taat dengan syariat Allah gitu, taat dengan syariat Islam, maka itu dalam semua aktivitas kita, mulai dari kita makan, mulai kita bangun tidur, mulai kita masuk kamar mandi, sampai kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain ketika kita di kampus, ya di dalam pendidikan, bagaimana kita manajemen keuangan kita, bagaimana kita berbakti kepada orang tua, mengatur perekonomian, dan lain sebagainya, itu Islam punya aturannya. Makanya, bagaimana supaya kita bisa memegang visi hidup kita sebagai seorang muslimah, tadi beribadah kepada Allah, supaya outputnya itu tadi ya, outputnya kita bisa taat dengan semua syariatnya Allah, nggak ada cara lain kecuali dengan ilmu. Jadi nggak ada cara lain untuk membekaskan visi, untuk menjasadkan visi di dalam diri kita, kecuali dengan ilmu. Sama lah tadi kalau misalkan moderator itu jurusannya fisika gitu ya, terus kemudian nggak ada cara lain untuk mencintai fisika, dan juga misalkan bidang tertentu lah ya, fisika kan banyak bidangnya. Misalnya pengen ekspor di bidang tertentu gitu ya, elektronika misalkan pengen ekspor di bidang elektronika, maka nggak ada cara lain kecuali mempelajari bidang elektronika itu secara mendalam. Gitu. Bagaimana penerapannya, terus kemudian ngerangkai macam-macam ya, dengan rangkaian yang beraneka ragam. Kalau misalkan terjadi konslet seperti apa mengatasinya, tata cara di lab
biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan itu seperti apa. Nah, semuanya itu adalah bagian dari ilmu elektronika yang harus dipelajari ketika kita pengen menguasai dan pengen expert di bidang itu. Nah, sama ketika kita pengen membenarkan, kita pengen menjasadkan, kita supaya ibaratnya tuh supaya kita tuh jalan atau kita itu beraktivitas atau hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu beribadah kepada Allah, maka nggak ada cara lain kecuali dengan ilmu. Semakin kita itu mempelajari ilmu Islam, semakin kita banyak asupan ilmu-ilmu Islam, pengetahuan Islam, maka itu akan menjadi informasi yang disimpan oleh otak, akan menjadi ketika itu dijadikan sebagai pemahaman, ya, pemikiran-pemikiran Islam itu ketika udah dijadikan pemahaman, maka dia akan bisa mendorong kita untuk melakukan aktivitas atau perbuatan yang sesuai dengan apa yang sudah kita simpen nih di dalam otak. Nah, kalau misalkan kita nggak punya ilmu Islam, kita nggak akan mungkin bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan Islam. Makanya kunci yang pertama yang harus kita pegang adalah kita harus ngaji Islam. Gitu. Jadi supaya kita punya inner beauty lah ya, atau mungkin bagaimana kita untuk memperbaiki dari dalam itu ya dengan mengkaji Islam, dengan ilmu Islam, nggak ada cara lain. Tuh. Sampai di sini, insya Allah semuanya siap ya untuk terus menambah ilmu Islam, siap? Siap, insya Allah. Siap, insya Allah. Ya, Iya. Ya. Aku yakin meskipun di sini teman-teman ada yang di mute, insya Allah teman-teman di sini juga dalam hatinya itu siap untuk mengeksekusi ya, untuk konsisten di dalam nyari ilmu Islam. Karena ini bukan pilihan sebenarnya, tetapi ini adalah kewajiban kita sebagai seorang Muslim untuk menuntut ilmu Islam. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan sebuah aktivitas yang sesuai dengan perintahnya Allah tanpa kita mempelajari ilmu-ilmu Islam yang itu berasal dari Allah. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita itu bisa memperbaiki outside, gitu, memperbaiki kan judulnya Beauty Inside. Beauty Inside, Syar'i Outside gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu sepenting apa sih outside itu, sepenting apa sih fisik itu, sepenting apa sih materi itu. Nah, ternyata kalau misalkan kita kembalikan lagi ke dalil, ternyata Rasulullah sampaikan dari Abu Hurairah, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian dan juga rupa kalian, tetapi Allah melihat hati kalian. Jadi kalau misalkan di sini nih Allah itu nggak menilai sama sekali fisik dan juga rupanya manusia, maka kita akan benar-benar rugi ketika kita fokus untuk memperbaiki luaran doang. Karena yang dinilai sama Allah itu adalah hati. Artinya yang dinilai sama Allah itu adalah keimanan. Maka bagaimana dulu ketika kita melihat para sahabiyah ya, mereka nggak ada yang kemudian itu kayak sibuk berdandan, terus kemudian mereka itu rempong buat apa ya, atau mungkin sedih lah ya, sedih, insecure gara-gara punya jerawat, itu kan nggak ada ceritanya. Coba di sirah sahabiyah yang mana yang menemukan kisah para sahabiyah itu yang rempong dengan perbaikan fisiknya? Nggak ada. Yang ada adalah para sahabiyah itu bagaimana fokus untuk menjadi istri-istri yang bertakwa. Jadi ibu-ibu yang tangguh, yang mencetak anak-anaknya supaya jadi pejuang semuanya. Yang mencetak anak-anaknya untuk jadi mujahid semuanya, siap mati di medan perang.
mencetak anak-anaknya jadi anak-anak yang hafal Al-Quran. Kayak misalkan Bunda Khadijah gitu ya. Ya fokus hidupnya itu meskipun beliau kaya ya, nggak ada ceritanya terus kemudian koleksi macam-macam barang gitu ya supaya terlihat cantik, supaya terlihat mewah, supaya terlihat apa-apa yang bersifat fisik itu nggak beliau pikirkan. Bahkan semua harta kekayaannya itu didedikasikan untuk dakwah. Itu luar biasanya. Itu yang kaya gitu ya. Atau mungkin yang miskin seperti Sumayyah yang juga mungkin secara fisik juga nggak cantik gitu ya. Tetapi bagaimana Sumayyah itu dijanjikan surga sama Allah. Meskipun secara fisik itu ya nggak, ya mungkin kalau standar sekarang, orang-orang sekarang ya jauh gitu. Tetapi beliau mendapatkan surga. Karena apa? Karena keimanannya. Artinya nggak penting kita untuk memfokuskan hidup kita hanya sebatas melihat atau memperbaiki fisiknya aja, karena Allah nggak akan pernah menilai itu. Tapi bukan berarti terus kemudian kita tuh nggak mandi gitu ya, nggak merawat diri, ya nggak gitu juga. Artinya di sini tuh maksudnya nggak fokus untuk memperbaiki fisik gitu loh, nggak fokus untuk melihat atau menilai seseorang itu dari luarnya doang, karena luarnya doang itu nggak menunjukkan dalamnya gitu. Makanya kita butuh untuk meluruskan pemahaman kita supaya kita nggak fokus untuk mengejar sesuatu yang nggak dibawa mati, sesuatu yang justru nggak dihisap sama Allah, tetapi kita justru malah lupa dengan kualitas keimanan kita atau hati kita gitu. Nah ini ternyata cantik secara luar itu nggak ada, nggak disuruh gitu. Kita tuh nggak disuruh Allah untuk memperbaiki atau sampai fokus untuk memperbaiki outer itu tuh enggak. Tetapi kita juga disuruh untuk menjaga kebersihan gitu ya, merawat amanah dari Allah gitu. Artinya kalau misalkan ya kita pakai skincare, terus kemudian kita pakai sabun dan lain sebagainya, itulah ya, kita mandi sehari 2 kali, terus kemudian sikat gigi dan lain sebagainya untuk menjaga amanah Allah. Nah itu kan beda cerita. Artinya ketika itu nggak dijadikan sebagai fokus hidup kita atau standar untuk menilai seseorang, ya itu nggak masalah. Tapi yang harus kita fokuskan adalah bagaimana supaya kita itu bisa jadi muslimah-muslimah yang taat. Jadi kunci yang kedua adalah kita fokus untuk taat. Itu. Karena sebenarnya Islam itu benar-benar memuliakan kita. Islam itu punya seperangkat aturan yang memuliakan muslimah. Gitu. Yang pertama adalah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini bukan berarti terus kemudian kayak kita jalan kemana-mana kita tuh lihat bawah terus gitu doang, ya enggak. Artinya di sini tuh menundukkan pandangan ya pikiran kita gitu ya. Terus kemudian apa yang kita lihat entah itu di sosmed maupun di dunia nyata, hal-hal yang memang itu bukan hak kita, ya berarti kita tahan gitu lah. Artinya tuh menundukkan pandangan ini adalah menundukkan hawa nafsu, bukan hanya sebatas menundukkan mata, tapi ya itu tadi, menundukkan hawa nafsu. Tapi mata juga tetap harus dijaga gitu ya, karena biasanya memang dari mata turun ke hati, akhirnya jadi ujung-ujungnya sakit hati. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, di sini kita butuh untuk menundukkan pandangan. Di Quran surat An-Nur ayat 31 tadi yang disebutkan, yang dibacakan oleh panitia tadi kan juga ada. Di situ Allah nyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Nah, selanjutnya Islam memuliakan wanita dengan menutup aurat secara sempurna.
Ya, kalau di dalam Quran surat An-Nur tadi Allah nyuruh kita untuk pakai kerudung, di Quran surat Al-Ahzab Allah nyuruh kita untuk pakai jilbab yang menutupi tubuh gitu. Jadi Islam itu sesempurna itu untuk menjaga kemuliaan kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan. Bahkan dulu itu di masa kekhilafahan, saking mulianya seorang perempuan, auratnya tersingkap sedikit aja, padahal nggak sengaja. Sengaja. Auratnya kesingkap sedikit aja, itu dikirimkan tentara untuk menangani kasus penyingkapan aurat. Artinya itu Islam benar-benar sangat memuliakan perempuan. Makanya diupayakan benar-benar, karena ini merupakan kewajiban kita untuk menutup aurat secara sempurna dengan jilbab dan juga khimar. Terus kemudian wanita dilarang safar selama sehari semalam kecuali dengan mahramnya. Jadi kalau misalkan kita perjalanan 24 jam atau lebih, maka harus ditemani dengan mahramnya. Kalau nggak sampai 24 jam ya nggak apa-apa berarti, karena itu sudah ada dalilnya. Gitu. Terus kemudian nggak boleh berkhalwat atau berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah ini juga harus kita perhatikan, gitu ya, orang-orang yang pacaran gitu mungkin. Nah sebenarnya Islam itu benar-benar memuliakan perempuan dari pintu-pintu atau jendela-jendela atau ya apapun yang berpotensi untuk kemaksiatan lah ya, itu benar-benar ditutup gitu oleh Islam. Salah satunya nggak berkhalwat. Terus juga tidak keluar rumah tanpa izin suami. Nah kalau kita belum punya suami, kayaknya ini belum ada yang punya suami ya. Nah ini kalau misalnya kita udah punya suami nanti, maka ketika keluar rumah kita harus izin dengan suami. Bahkan kalau misalkan kita ke rumah orang tua kita pun, kita juga harus izin suami. Kalau suami nggak mengizinkan, maka kita juga nggak boleh keluar rumah. Jadi saking benar-benar Islam itu memuliakan perempuan, juga menjaga kehidupan khusus wanita, komunitas wanita gitu ya, terpisah dengan pria, dan menjaga hubungan kerja sama wanita dan pria bersifat umum sesuai hajatnya doang. Misalkan jual beli ya jual beli, guru dengan muridnya, atau mungkin di ranah kesehatan atau di ranah peradilan, atau ya dengan parkir ketika kita di pasar, ya sudah hanya sebatas di wilayah-wilayah umum aja, atau ya sesuai dengan hajatnya. Misalkan kita minjem buku ke teman kita yang laki-laki, ya udah minjem buku aja, atau kita diajari mungkin belajar apa gitu ya, belajar apa di kampus, aljabar misalkan belajar aljabar gitu di kampus, ya udah belajar aja tanpa ada perasaan-perasaan yang lain atau ya hal-hal yang lain gitu. Jadi ini benar-benar Islam memuliakan wanita. Nah ini juga lengkap sebenarnya di kitab Nizamul Ijtimai, pembahasan terkait dengan ini. Nanti bisa kalau misalkan masih ada yang kurang jelas didiskusikan. Nah, hari ini ternyata gampang nggak sih kalau misalkan kita pengen jadi muslimah seutuhnya yang taat. Kalau tadi kata teman-teman yang cantik itu adalah yang taat dengan syariatnya Allah, itu gampang nggak sih? Gampang apa susah? Kalau menurut teman-teman? Susah Kak. Siapa nih yang ngomong susah? Dina Kak. Susahnya, kalau tantangannya Dedina apa? Kalau tantangannya, toksiknya itu banyak banget Mbak di sekitar kita. Jadi kayak kalau misalkan misalkan kita ke sosial media aja ya, itu untuk nahan pandangan aja itu kita tuh nggak minta gitu loh. Nah yang muncul tuh ya gambar-gambar yang kita tuh haram ngelihatnya, misalkan kayak gitu. Terus ya kadang-kadang
adjustment dari orang-orang. Kalau misalkan yang syar'i itu kayak ibu-ibu lah atau radikal dan segala macem kayak gitu Mbak. Banyak ini ya, apa namanya, kalau tantangan berat menurut Dina berarti banyak faktor eksternalnya ya? Iya Kak. Iya. Kalau dari yang lain, ada tantangan yang lain mungkin? Ada? Oh berarti yang lain ini kayaknya udah lancar ya, nggak punya tantangan ketika mewujudkan dirinya sebagai seorang muslimah. Kamu Atau nambahin mungkin udah. boleh? Oh iya. Iya Mbak, iya. Anu lagi kurang ilmu. Jadi kadang kayak bingung gitu loh kalau misalkan kita mau ngelakuin sesuatu tapi karena kita nggak punya ilmu, apalagi di universitas, apalagi kalau misalkan kita di univ kan cuma 2 jam ilmu agamanya per minggu. Itu pun cuma semester 1. Jadi bener-bener nggak punya ilmu gitu buat taat Kak. Iya benar. Sama itu juga Kak, izin buat menambahi dari lingkungan. Jadi kayak dari teman-teman kita, gimana sekarang kan kita tahu kalau mode buat berbusana seperti apa. Jadi mungkin aja dari lingkungan juga bisa mempengaruhi kita. Apalagi kalau mungkin di desa ya, kayak misalkan aku ya, yang dari desa gitu, kan kayak aneh sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita pakai hijab syar'i, apalagi pakai kaos kaki, kamu itu kedinginan, apalagi sakit apa gimana gitu kan kadang-kadang. Atau mungkin kita menjaga interaksi sama lawan jenis, itu kan kita dibilang apa? Dibilang sok alim atau sok macem-macem gitulah ya. Atau dibilang nggak solid mungkin sama teman-temannya. Pengalaman dulu begitu. Dibilang nggak solid sama teman-temannya. Apalagi kalau misalkan anak hijrah nih. Kalau mungkin sejak kecil udah diajarin sama orang tuanya ya alhamdulillah gitu ya, bersyukur. Mungkin tantangan-tantangan apa ya gejolaknya itu nggak terlalu. Tapi kalau misalkan kayak anak hijrah yang dulunya itu misalkan kayak ya aku sendiri lah, misalkan dulunya tuh anak pramuka yang sukanya tuh kemah, naik bukit sama teman-teman cowok, gengnya juga ada teman-teman cowoknya, dan ketika hijrah sebagai seorang muslimah ternyata aku harus meninggalkan semua itu. Nah ini kan sesuatu yang berat gitu ya. Maka ketika dari segi penampilan berubah, dari segi interaksi berubah, hujatan luar biasa dari komunitasku sendiri. Apalagi nggak cuma satu ekskul yang aku ikuti dan aktif di situ, nggak cuma pramuka doang, tapi juga di English Club. Itu pun juga laki-laki dan perempuan ya kayak gitulah. Itu. Nah, jadi emang banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi atau mungkin sudah kita hadapi ketika kita berusaha untuk jadi muslimah yang taat, untuk jadi muslimah sesungguhnya gitu ya, yang memenuhi seruan Allah secara keseluruhan. Kalau misalkan aku memetakan, ada 2, ada tantangan internal dan juga tantangan eksternal. Tantangan internal itu dari diri kita sendiri, yang tadi mungkin kayak dirasain sama Dek Dina gitu ya, kitanya kurang ilmu, nggak tahu harus menyikapi seperti apa ketika di lapang terjadi sesuatu. Terus kemudian selain itu juga kita sendiri yang udah ngerti ilmunya, tetapi nggak komit untuk mengeksekusi ilmu tersebut, untuk menerapkan ilmu tersebut. Jadi cuma di otak doang nih, oh aku tahu kalau misalkan hijab syar'i itu begini dan begitu. Tapi kayaknya gak sih, aku sekarang kayaknya nggak sekarang deh, besok aja terus kalau aku udah mau lulus gitu misalkan. Nah itu kan masalah komitmen kita, udah ngerti ilmunya, tetapi komitmen kita itu yang nggak kuat. Jadi itu masalah internal itu, atau ya itu tadi ya, masalah komitmen ya bisa jadi malas, jadi juga bisa. Terus kemudian kalau tantangan eksternal tadi banyak dan ini sangat berpengaruh luar biasa.
baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Kalau di dunia nyata hari ini juga banyak teman-teman yang toksik gitu tadi ya, bahkan ketika kita berhijab syar'i dibilang radikal, berhijab syar'i dibilang teroris. Kalau sekarang udah mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau dulu waktu aku SMA, di zaman aku hijrah itu satu SMA aja udah yang berhijab syar'i itu bisa dihitung. Nah kalau misalkan sekarang kan udah banyak dan juga udah warna-warni macam-macam modelnya gitu kan hijab syar'i. Nah kalau dulu itu kan masih jadul dan jarang-jarang itulah yang orang-orang itu pakai gamis, pakai kaos kaki, terus pakai kerudung yang agak lebaran gitu kan masih jarang, sehingga tantangan lingkungan itu luar biasa. Terus kemudian bisa jadi tantangan eksternal itu dari keluarga kita sendiri. Ketika mungkin keluarga kita berasal dari orang awam yang mungkin nggak terlalu mendalami ilmu-ilmu Islam, justru malah ada yang melarang anaknya berhijab syar'i. Atau mungkin curiga ketika anaknya nggak pacaran. Gara-gara tetangga-tetangganya banyak yang udah bawa cowoknya gitu ya ke rumah, ngenalin gitu ke orang tuanya, lah kok kita kok enggak bawa siapa-siapa, enggak jane anakku iki waras apa enggak gitu kan, kadang-kadang ditanya mulu calonnya mana, pacarnya mana gitu, sama orang tuanya sendiri. Jadi bisa jadi tantangan itu dari teman-teman kita, dari orang tua kita, terus juga bisa dari sosial media tadi yang kita katanya di dunia kita nggak minta untuk ditayangkan, tapi dia tuh muncul sendiri di iklan-iklan misalkan, atau mungkin di explore gitu ya. Kita nggak pengen mengkonsumsi cowok-cowok kayak opa-opa atau ya mas-mas gitu-gitulah yang bikin-bikin baper. Pengennya tuh nggak mengkonsumsi seperti itu, tetapi di explore ada, tetapi di status WA-nya temen ada gitu. Jadi sekarang tuh luar biasa, atau jadi trending topik, atau jadi trending di YouTube yang kita baru buka YouTube, trendingnya kayak gini, jadi terpesona gitu, jadi kepo-kepoin gitu kan. Jadi meskipun kita nggak ketemu sama orangnya, bisa jadi bucin kalau sekarang itu sama orang. Jadi akhirnya gagal gitu untuk menundukkan pandangan. Atau tren-tren yang ada di tengah-tengah masyarakat ya, tren-tren hijab-hijab yang nggak syar'i itu juga mempengaruhi akhirnya. Yang tadi tuh, kita sekarang sedang dikepung oleh virus jahat ya, sekularisme liberal. Jadi pemisahan antara agama dengan kehidupan itu benar-benar kerasa hari ini. Kita meskipun identitasnya sebagai seorang muslim, seakan-akan aneh gitu loh ketika kita pakai Islam di dalam kehidupan kita, seakan-akan. Padahal kan logikanya kalau kita itu muslim, ya secara auto lah kita itu ketika hidup itu ya pakai aturan Islam, termasuk bagaimana kita berpakaian, kita bergaul, kita bersosmed, dan lain sebagainya. Ya, itu jadi tantangan tersendiri untuk kita itu taat. Ada dua tantangan ya, internal dan juga eksternal. Nah makanya untuk menghadapi tantangan itu kita harus melakukan 4M. Nah, yang pertama kita harus mengkaji Islam itu secara intensif. Nggak boleh kita males-malesan untuk mengkaji Islam. Bahkan kalau Allah katakan itu, meskipun di dalam Al-Quran itu Allah di situ itu seruan untuk berjihad ya, disuruh berangkat meskipun kamu itu dalam kondisi berat maupun ringan. Artinya untuk kebaikan, untuk menyambut seruannya Allah, ketika itu kita pun merasa berat, nggak apa-apa, kita paksain aja untuk berangkat. Meskipun kita tuh ngerasa males untuk mengkaji Islam, nggak apa-apa, kita paksain aja untuk ngaji Islam. Gitu. Karena ikhlas itu bukan berarti kita kayak bener-bener totalitas legowo gitu ya. Karena ikhlas itu kan karena Allah. Berarti ketika kita memaksakan diri kita karena Allah, itu juga bisa dibilang ikhlas.
Kalau misalkan kita udah ngerti, tapi kita ragu-ragu, misalnya iya sih aku ngerti kalau ngaji Islam itu sebenarnya kewajiban, tapi aku males, ya wes lah nggak usah wes daripada aku nggak ikhlas. Nah itu justru konsep yang keliru. Ujung-ujungnya malahan kita nggak berdosa gara-gara nggak memenuhi perintahnya Allah. Gitu. Ya sama lah kalau misalkan kita sholat 5 waktu gitu ya, sholat 5 waktu, terus kemudian gara-gara kita capek praktikum seharian, kan online ya, atau misalnya capek apalah ya, capek kerja gitu seharian, terus kemudian kita itu ya wes lah aku gak usah sholat asar gitu, daripada aku nggak ikhlas, aku paksain sholat asar, terus aku malah berundel dewe. Nah itu justru malah yang keliru, nggak jadi beramal solih gitu. Maka ketika kita pengen bisa menghadapi tantangan itu, kita jadi muslimah yang struggle, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengkaji Islam secara istiqomah. Jangan ada putus. Meskipun kita ngerasa futur gitu ya, namanya keimanan kan kadang naik turun gitu kan, tapi tetap paksain aja gitu. Nah yang kemudian M yang kedua adalah mengamalkannya. Apa yang sudah dikaji itu diamalkan. Jangan sampai kita hanya jadi kamus berjalan, hanya jadi orang yang atau para muslimah yang ketika ditanyai hukum ini apa, ya tahu, hukum itu apa tahu, tetapi nggak kita implementasikan. Kita tahu kalau misalkan ditanya orang gimana kalau misalkan kita berinteraksi sama laki-laki ketika di kampus kita guyon-guyon, main-main sampai malam, nongkrong di kafe, pulangnya jam 11 gitu ya. Kayak gitu boleh nggak? Kita tahu kalau nggak boleh. Kita harus menjaga pandangan, kita harus menjaga interaksi. Tapi kita tetap lakuin itu. Berarti kan kita nggak mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita kaji. Dan itu akan menjadi percuma gitu kan. Kita nggak akan berhasil jadi muslimah yang tadi syar'i inside dan juga outside-nya. Terus setelah kita mengamalkan, nggak cukup sampai di situ, tetapi kita juga mempopulerkan, nge-share ke teman-teman kita gitu ya, atau bahasa kerennya mendakwahkan ke teman-teman kita. Bahkan kan Rasulullah sampaikanlah walau cuma 1 ayat. Nah kalau kita selama ini udah tahu berapa ayat, ya sampaikan aja ke orang lain gitu. Sampaikan aja ke teman-teman kita, meskipun kita juga dalam proses. Bukan berarti itu menghentikan langkah kita untuk nge-share kebaikan ke teman-teman kita. Karena tadi sama seperti harapanku tadi yang aku sampaikan di awal, kita bisa bareng-bareng gitu masuk surga. Kita bisa saling mention gitu ketika siapa yang masuk surga duluan. Aku ketemu di majelis ini loh. Aku ketemu waktu mengkaji Islam di sini loh. Waktu temanya ini loh. Gitu. Ini ya Allah, aku ketemu Mbak Aisyah itu waktu di sini. Mbak Aisyah itu pernah kajian bareng aku, jadi masukin ke surga ya, gitu kan. Jadi bisa saling mention ketika kita saling mempopulerkan, gitu, mempopulerkan Islam. Selanjutnya M yang keempat adalah mendukung dalam ketaatan. Jadi kalau ada teman-temannya yang hijrah, gitu ya, ada teman-temannya yang berusaha untuk taat, berusaha untuk baik sesuai dengan Islam, maka kita harus support. Makanya ini kita harus punya namanya sahabat taat, sahabat-sahabat yang mendukung kita di dalam ketaatan, di dalam kebaikan. Kalau misalkan lingkungan kita itu toksik, maka kita secara auto akan ikut toksik gitu, akan ikut teracuni. Tapi kalau misalkan lingkungan kita, teman-teman dekat kita itu adalah orang-orang yang solihah, insya Allah kita juga akan ikut solihah gitu. Ya, bahkan sampai Rasulullah sendiri kan mengibaratkan ya, saking berpengaruhnya teman dekat, itu kan sampai Rasulullah mengibaratkan seperti kalau misalkan kamu berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka kamu juga bakalan ikut wangi gitu. Tetapi ketika kamu berteman dengan pandai besi, maka yo pasti bakalan kena percikan apinya. Pandai besi tahu lah ya, dia kan
apa namanya, kayak neng las-lasan nih loh. Kayak di las-las itu kan pasti bakalan orang-orang di sekitarnya bakalan kena percikan apinya itu. Jadi sampai Rasulullah tuh menggambarkan teman dekat itu benar-benar berpengaruh di dalam kehidupan kita. Maka untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi, internal maupun eksternal, yaitu dengan 4M, mengkaji, mengamalkan, mempopulerkan, dan juga mendukung dalam ketaatan. Nah, insya Allah itu tentang Islam, begitu mulianya Islam untuk kita, untuk perempuan. Insya Allah semuanya siap ya di sini untuk jadi para muslimah yang taat dengan syariatnya Allah. Siap insya Allah? Siap, insya Ya, Oke. Ya, alhamdulillah nih kalau misalkan teman-teman di sini siap. Emang tantangan itu nggak akan pernah selesai gitu ya. Pasti di tengah jalan itu akan ada kerikil-kerikil atau bahkan batu-batu besar gitu ya yang menjadi warna-warni atau nano-nano di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau misalkan kita itu pegang visi hidup kita sebagai seorang muslim, ya Allah, oh ini bagian dari perintahnya Allah. Ya Allah, aku tuh pengen surga, nggak apa-apa wes meskipun berat aku jalan aja. Ya Allah, meskipun berat aku jalan aja. Ketika itu udah menjasat di dalam diri kita, maka sebesar apapun tantangan yang ada di depan kita itu yakin sama pertolongannya Allah. Kalau misalkan kita lagi futur, coba aja lihat orang-orang yang tantangannya lebih berat, orang-orang yang ujiannya lebih berat. Supaya kita itu nggak ngerasa, aduh kok aku berat banget ya tantanganku, aku kok diuji begini dan begitu ya. Padahal ujian kita itu jauh lebih ringan daripada orang-orang terdahulu. Gitu. Dan janji kemenangan Islam kepada kaum muslimin itu pasti gitu loh. Jadi kita nggak perlu ragu dengan pertolongannya Allah, kita nggak perlu ragu dengan janji kemenangannya Allah terhadap kita, karena ketika Allah itu bilang, ketika Allah itu berfirman, maka Allah itu nggak akan pernah mengingkari, nggak kayak manusia, yang manusia itu gampang janji tapi gampang mengingkari gitu ya. Tapi kalau Allah itu enggak, makanya itu apapun tantangan kita, entah itu internal maupun eksternal, kita kembalikan lagi kepada tujuan kita, bahwa kita itu sama-sama pengen ke surga.